Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini masih dalam pembahasan soal SIAP US kelas 9 IPA SMP yang diambil dari soal Ujian 1 DKI Jakarta tahun 2016 untuk paket A. Bagian ini adalah bagian nomor 21 hingga 30, part yang ketiga dari 4. Selamat menyaksikan. Ya, di nomor 21 perhatikan sifat zat berikut. Nah, di sini ada 4 sifat, tidak dapat terbakar, pada suhu normal berwujud padat, kemudian mudah bersenyawa dengan oksigen, mudah dibuat magnet. Dan yang ditanyakan adalah yang termasuk sifat kimia besi, ya sifat kimia yang ditanyakan ya. Sifat kimia apa sih? Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Misalnya yang paling terkenal adalah korosivitas ya. Misalnya besi mengalami korosi. Jadi terbentuk zat lain atau besi tersebut di bagian permukaannya mengalami perubahan karena bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan zat berupa karat ya. Ya, ini contohnya udah kita sebutkan yaitu korosivitas. Kemudian yang lainnya ada kereaktifan, terus ada kestabilan. Ini diantara contoh-contoh sifat kimia. Kemudian selain sifat kimia, zat juga memiliki sifat fisika, di mana sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat, atau bisa kita lihat langsung ya, ini adalah sifat dari sifat fisika suatu zat atau pengertian dari sifat fisika ya. Misalnya apa sih? Misalnya wujud zat itu sendiri, terus apa lagi? Misalnya ada kekerasan benda, terus kekentalan, ini berhubungan dengan fisik suatu zat. Baik, kita kembali lagi ke soal di sini yang termasuk sifat kimia besi tidak dapat terbakar. Ini sepertinya menunjuk ke reaktifan ya, bahwa besi itu sulit untuk terbakar sehingga tidak mudah reaktif ya. Bisa jadi yang dimaksud seperti itu, tapi bisa jadi juga yang dimaksud adalah kekerasan atau apa? Daya hantar panasnya bagaimana ya, tapi di sini tidak menunjukkan daya hantar sehingga ini lebih menurut saya ya condong ke sifat kimia. Ya, kita lihat pilihan yang lain ya, apakah yang dimaksud dengan sifat kimia oleh penulis ini seandainya apa yang dimaksud adalah bereaksi dengan oksigen atau molekul korosivitas, ini cukup jelas ya. Kita lihat nomor 2, pada suhu normal berwujud zat padat. Zat padat ini menunjukkan sifat fisika ya, jelas bisa kita lihat langsung wujudnya. Kemudian mudah bersenyawa dengan oksigen, ini masuk ke korosivitas ya. Jadi masuk ke sifat kimia. Sedangkan mudah dibuat magnet, ini kemagnetan ya, ini masuk ke sifat fisika. Ya, sehingga jelas ya yang dimaksud di soal ini jawabannya adalah yang termasuk sifat kimia 1 dan 3, karena di sini jawabannya juga ada ya, yang B. Baik, di nomor 22 termasuk bahan makanan pewarna sintetis adalah bagian ditanya adalah zat pemberi warna tapi termasuk sintetis ya. Di sini ada sakarin dan sorbitol itu merupakan bahan makanan atau zat aditif untuk pemanis. Kemudian tartrazin ini pewarna ya, pewarna apa? Pewarna kuning. Kemudian untuk ponco air itu pewarna merah. Ini dua-duanya adalah sintetis. Ya, kemudian di yang C ada natrium benzoat, ini pengawet.
sehingga bukan. Kemudian asam sitrat juga bisa pengawet ya. Di kurkuma ada pewarna kuning yang ada di kunyit, tapi ini alami ya, karena ada di kunyit. Sedangkan karamel ini masuk ke pewarna coklat. Ya, sehingga jawabannya cukup jelas di sini. Untuk yang dimaksud bahan pewarna makanan sintetis ada tartrazin yang memberikan warna kuning dan ponco 4R yang memberikan warna merah. Jawabannya yang B. Baik, di nomor 23, ketergantungan terhadap zat psikotropika jenis depresan akan mengakibatkan. Baik, untuk jenis depresan contohnya adalah Berbitol ya, atau yang terkenal dengan obat tidur, di mana untuk cara kerjanya adalah menurunkan fungsi kerja alat tubuh. Ya, kita akan cari yang sesuai dengan cara kerja dari depresan. Di sini pilihannya tersedia ada tekanan darah tinggi, gangguan kerja sistem saraf, penyakit reproduksi, kemudian ada menurunnya kerja hormon. Yang paling sesuai dengan cara kerja dari jenis depresan ini adalah menurunnya kerja hormon. Selain depresan juga ada stimulan, yaitu berkebalikan dengan cara kerja dari depresan. Ya, di nomor 24 perhatikan gambar. Di sini ada gambar beberapa tanaman air yang terlihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar ada 6 rumpun ya. Kemudian setelah 3 minggu kemudian terlihat rumpun yang sangat banyak sekali. Di sini aktivitas yang ditunjukkan oleh makhluk hidup tersebut menunjukkan ciri. Ya, ditujukan dengan banyaknya rumpun yang ada, ini merupakan ciri khas dari bahwa tumbuhan itu mengalami reproduksi atau berkembang biak ya. Ya, kita akan cari dari pilihan yang tersedia kemampuan tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Pada tumbuhan ada tumbuh secara primer, berkembang. Kalau berkembang itu biasanya menunjukkan bunga atau buah ya. Di sini tidak signifikan untuk menunjukkan bahwa tanaman ini berbunga. Tapi di sini menunjukkan signifikannya adalah berkaitan dengan jumlah individu yang terjadi setelah 3 minggu kemudian. Beradaptasi terhadap lingkungan ini bisa jadi ya, cuman untuk beradaptasi terhadap lingkungan ini fokusnya misalnya pada bentuk daun yang lebar, eceng gondok ya. Meskipun ini bisa jadi juga menunjukkan bahwa karena dia beradaptasi terhadap lingkungan cukup baik, maka berkembang cukup pesat. Tapi ini kembali lagi kepada ciri bahwa makhluk hidup reproduksi karena berkembang cukup pesat. Kemudian berkembang biak, ini nama lain dari reproduksi, jawabannya yang ini ya. Sedangkan yang D memerlukan makan, tidak ya. Jadi tidak ada istilah di sini fotosintesis atau pemberian unsur hara. Ya, di nomor 25 perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada 5 pernyataan langkah menggunakan mikroskop yang benar. Baik, untuk langkah menggunakan mikroskop yang benar kita baca dulu ya untuk masing-masing pernyataannya. Yang pertama, mencari cahaya dengan menggunakan cermin. Yang kedua, memutar revolver sehingga lensa objektif dan okuler satu bidang lurus. Yang ketiga, meletakkan preparat pada meja objek. Kemudian yang keempat, mengamati dan mengatur fokus dengan memutar mikrometer ya, makro atau mikrometer. Kemudian yang terakhir di sini meletakkan mikroskop di depan pengamat. Ya, langkah menggunakan mikroskop yang benar bisa kita lihat ya, di sini pilihannya ada 5 dan 3. Yang 3 meletakkan preparat, yang 5 meletakkan mikroskop di depan pengamat. Tentu saja yang pertama adalah
yang nomor 5 terlebih dahulu ya, sehingga kita tidak melihat untuk pilihan yang C dan D. Ya, kemudian setelah meletakkan mikroskop di depan pengamat, di sini ada 2 dan 1, ini mencari cahaya, yang kedua adalah memutar revolver. Ya, memutar revolver sehingga lensa objektif dan okuler satu bidang lurus. Yang satu mencari cahaya dengan menggunakan cermin. Yang mana dulu nih? Yang 2 terlebih dahulu. Karena untuk mencari cahaya kita akan mengeceknya juga dengan lensa okuler dan objektif. Ketika lurus maka cahayanya dapat kita sesuaikan apakah pas atau tidak. Sehingga setelah 5 kemudian 2 ya. Setelah 2 baru kita mencari cahaya menggunakan cermin melalui lensa okuler dan objektif. Jika cahayanya jelas, maka akan terlihat jelas pada bidang atau layang pandangnya ya. Kemudian setelah 1, 3 meletakkan preparat pada meja objek, dan 4 itu mengamati dan mengatur fokus dengan memutar makro atau mikrometer ya. Ini tepat ya, berarti jawabannya adalah yang A ya, 5, 2, 1, 3, dan 4. Ya, ini jika kita kelompokkan ini adalah tahap persiapan, yang ini adalah tahap setup ya. Ini mulai tahap use-nya, penggunaannya ya. Ya, nomor 26, perhatikan kunci determinasi di bawah ini. Di sini ada kunci determinasi yang terdiri dari dua duplet ya. Jadi dua pernyataan yang saling berlawanan. Di sini AB, AB, AB. Kunci dikotomi untuk ikan emas ya, yang ditanya adalah ikan emas, di mana ikan emas ini termasuk dalam Pisces. Ya, sehingga jawabannya itu Pisces di sini ya, 6B. Kita lihat di sini akhirnya harus 6B. Bagian yang C dan D tidak tepat ya. Seharusnya adalah 6B. Baik, kita lihat untuk pernyataan untuk di pilihan A, B itu mulai dari 1A bertulang belakang, betul. Kemudian untuk suhu tubuhnya, ikan sendiri berdarah dingin ya, artinya suhunya dapat menyesuaikan suhu lingkungannya, tidak seperti manusia suhunya relatif 36 sampai 37 ya, jadi stabil. Sehingga masuk ke 2B di sini. Kita lihat pilihannya ya. Ini berarti jawabannya yang paling mungkin adalah yang A ya, yang B salah ini 3B ya. Baik, kita lihat lagi untuk 5A ya, untuk meyakinkan bersisik ya. Betul, bersisik di 6, kemudian 6B hidup di air atau Pisces ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 27, organel sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Ya, ciri utama untuk tumbuhan sendiri adalah autotrof ya. Sedangkan untuk hewan itu adalah heterotrof, yaitu tidak dapat menyusun makanannya sendiri. Kenapa sih tumbuhan dikelompokkan ke autotrof atau dapat menyusun makanannya sendiri? Karena tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Melakukan fotosintesis yaitu menyusun zat makanan dari cahaya ya. Karena di dalam daun atau tumbuhan itu pada daun mengandung zat hijau daun yang disebut dengan klorofil, dan kumpulan klorofil itu disebut dengan kloroplas ya. Pada hewan tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat menyusun makanannya sendiri, maka jawabannya adalah yang C. Ribosom sendiri untuk apa? Ribosom untuk menyusun protein. Kemudian untuk mitokondria itu berfungsi untuk sebagai alat respirasi ya, atau pabriknya, atau menghasilkan
tenaga bagi sel. Kemudian retikulum endoplasma ini sebagai transportasi zat ya yang diperlukan oleh bagian atau sel. Transportasi zat seperti mentransportasikan protein. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada bagan jaring-jaring makanan. Jika populasi katak menurun karena diburu, maka dampak terhadap komponen penyusun keseimbangan lingkungan yang terjadi. Kita lihat katak ada di sini posisinya. Ya, katak itu berhubungan langsung dengan ular dan belalang ya. Ya, kita tandai jadi berhubungan langsung dengan ular dan belalang. Baik, di sini kita lihat yang belalang dulu ya, dan ular. Yang belalang ditunjukkan C ya, di sini disebutkan populasi belalang meningkat, betul ya, karena kataknya menurun diburu. Populasi elang tak berpengaruh, elang mana? Elang ya ini, ya tak berpengaruh, meskipun ular bisa jadi meningkat, turun ya maksudnya ya karena kataknya ini, tapi di sini kondisi ular dia memiliki dua mangsa, ada tikus dan burung, sehingga memungkinkan untuk turun itu karena hilangnya mangsa ya, katak itu kemungkinannya sangat sedikit sehingga tidak berpengaruh pada elang akibat turunnya populasi katak, tapi berpengaruh pada belalang dengan meningkatnya jumlah belalang. Ya, yang C jawabannya. Kita lihat untuk yang A, populasi tikus meningkat. Ini cukup jauh ya hubungannya antara katak dengan tikus. Populasi padi meningkat, populasi belalang menurun. Ini juga salah. Kemudian yang D, populasi jagung menurun. Di atas tidak disebutkan adanya jagung ya. Populasi kambing juga tidak disebutkan ya. Jawabannya ya yang C. Ya, nomor 29, perhatikan grafik pertumbuhan penduduk di suatu kota berikut. Di sini dari tahun 1970 hingga 2010 menunjukkan grafik yang selalu meningkat. Yang ditanyakan adalah dampak lingkungan yang muncul sesuai dengan data yang ditunjukkan dengan grafik, dan yang ditanyakan adalah dampak lingkungannya, fokusnya ya. Yang A kita lihat meningkatnya jumlah pengangguran, ini enggak ya, karena bukan dampak terhadap lingkungan. Meningkatnya jumlah kasus kriminalitas, ini juga bukan masuk ke lingkungan. Menipisnya sumber air bersih bagi penduduk, ini dampak lingkungan ya, masuk. Jadi jawabannya adalah ya yang C. Yang D, kemacetan lalu lintas akibat jumlah pemiliknya meningkat. Ini juga bukan ya, yang paling tepat adalah ya yang C. Nomor 30, sebuah perkotaan yang padat memiliki tingkat polusi udara yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya industri dan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil di kota tersebut. Upaya nyata yang harus dilakukan untuk menurunkan tingkat polusi. Di sini polusi yang disebutkan adalah polusi udara. Artinya banyak polutan udara. Di antara polutan udara itu ada karbon dioksida, CO, misalnya ada apalagi H2S ya, atau NOx. Ya, banyak ini untuk polutan udara. Jenis kegiatan yang digunakan untuk menanggulangi polutan-polutan ini berkaitan dengan tumbuhan. Karena tumbuhan selain kemampuannya dalam fotosintesis mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, ini menyumbangkan udara menjadi banyak mengandung oksigen. Selain itu, beberapa tumbuhan tertentu juga menyerap gas-gas tertentu yang merupakan polutan di udara. Untuk tanaman-tanaman tertentu yang biasanya ada di pinggir jalan ya. Baik, kita lihat di sini usaha ya. Yang paling tepat diantaranya adalah berarti membangun hutan kota di beberapa tempat, karena membangun hutan kota berarti menjadikan banyak tumbuhan di area perkotaan. Jawabannya adalah yang C.
Ya, demikian untuk pembahasan nomor 21 hingga nomor 30 pada part 3 ini dari 4 part. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan.